Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 non-reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas sejarah pendidikan Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD. Kita langsung dalam pembahasannya. A. Peranan kerajaan Islam dalam Islamisasi. Dilihat dari segi wilayahnya, kerajaan Islam di Indonesia ada yang berdiri di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Masing-masing kerajaan Islam tersebut di samping memiliki keunggulan juga memiliki kesamaan dalam menggunakan pendidikan dalam arti yang luas untuk menyiarkan ajaran Islam. Sejarah mencatat tentang adanya saluran yang digunakan dalam menyalurkan agama Islam sebagai berikut. Pertama, melalui jalur perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 Masehi ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Di beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit, banyak yang masuk Islam. Salah satu faktor penyebabnya adalah hubungan ekonomi dengan pedagang muslim. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat tinggalnya. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Islamisasi melalui jalur pernikahan ini dianggap menguntungkan karena apabila terjadi antara saudagar muslim dan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati melalui dukungan raja adipati atau bangsawan, proses Islamisasi semakin berjalan dengan lancar dan efektif. Keadaan ini dapat dicontohkan dengan perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten, serta Brawijaya dengan Putri Campa yang menurunkan Raden Patah Raja pertama Kerajaan Demak. Melalui saluran pendidikan, Islamisasi melalui pendidikan termasuk yang paling efektif, terprogram, dan berlanjut sampai sekarang. Pesantren atau lembaga pendidikan lainnya yang didirikan oleh ulama-ulama merupakan salah satu saluran terjadinya proses Islamisasi. Keempat, melalui saluran politik. Islamnya seorang raja dan kebijakan yang dikeluarkannya tentang agama yang dianutnya menjadi daya tarik bagi rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Kelima, melalui saluran kesenian. Di antara saluran kesenian yang digunakan adalah wayang. Sejarah mencatat bahwa Sunan Kalijaga termasuk tokoh yang pandai memainkan wayang. Dalam setiap pertunjukannya, beliau tidak meminta upah apa-apa, berupa materi pun tidak ada, melainkan meminta para penontonnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pertanda proses awal masuknya Islam. Yang B. Kondisi pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan di Sumatera ini meliputi Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perla, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Ketiga kerajaan tersebut berada di Aceh, daerah paling ujung dari Sumatera. Dari beberapa catatan sejarah, kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 Masehi. Raja pertamanya adalah Al-Malik Ibrahim Al-Mahdum bin Mahdum, yang kedua bernama Malik As-Saleh, dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Shah tahun 1445 Masehi atau abad ke-15 Hijriah. Pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta dari Maroko mengelilingi dunia dan singgah di Kerajaan Pasai pada zaman Al-Malik Az-Zahir. Raja yang sangat terkenal, sangat alim dalam ilmu agama dan bermadzhab Syafi'i, mengadakan perjanjian sampai waktu Ashar serta fasih bahasa Arab. Cara hidupnya juga sederhana. Yang kedua, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa meliputi Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Pendidikan Islam yang berlangsung di Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan para ulama dan para wali. Raden Fatah, raja pertama Kerajaan Demak, adalah santri perguruan Islam Denta. Kesultanan Demak mencapai zaman kemajuannya pada kekuasaan Sultan Trenggono yang berkuasa tahun 1524 sampai 1546. Demak berkembang
menjadi kerajaan terkemuka dan pusat Islamisasi. Masjid Demak terkenal sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo yang dianggap paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Memang antara kerajaan Demak dengan wali-wali yang 9 atau Wali Songo terjalin hubungan yang bersifat khusus yang boleh dikatakan semacam hubungan timbal balik, di mana sangatlah besar peranan para Wali Songo di bidang dakwah Islam, dan juga Raden Fatah sendiri menjadi raja adalah atas rasa keputusan para wali, dan dalam hal ini para wali tersebut juga sebagai penasehat dan pembantu raja. Yang ketiga, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah kerajaan Kembang Goa, Talo, tahun 1605 Masehi. Rajanya bernama Malingkang Daeng Masyori, yang kemudian berganti nama dengan Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyusul di belakangnya ada Raja Goa bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun, seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalik Islam yang berjasa di sana ialah Abdul Qorid Khatib Tunggal Gelar Datori Bandang, berasal dari Minangkabau, murid Sunan Giri. Yang keempat, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Maluku. Islam memasuki Maluku pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1460. Raja Ternate memeluk agama Islam. Nama raja itu adalah Fogitidore. Sementara Haji de Graaf berpendapat bahwa raja muslim yang pertama adalah Zain al-Abidin 1486 sampai 1500. Pada masa itu gelombang perdagangan muslim terus meningkat sehingga raja menyerah pada tekanan dan memutuskan untuk mempelajari tentang Islam pada Madrasah Giri. Di Giri dia dikenal dengan nama Raja Bulawah atau Raja Cengkeh. Setelah kembali dari Jawa, ia mengajak Tuhubaluhuh ke daerahnya. Yang terakhir inilah dikenal sebagai penyebar utama Islam di Kepulauan Maluku. Pengaruh kerajaan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Jika diamati, penyelenggaraan pendidikan agama pada masa kerajaan tersebut berjaya bertujuan untuk mengajak manusia berbuat baik, yaitu patuh mengerjakan agama secara bersungguh-sungguh, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Yang kedua, menjaga tradisi. Maksudnya di sini apa? Maksudnya sesuatu yang dianggap penting dan diperlukan oleh keluarga dan masyarakat harus diturunkan dan diajarkan kepada anak cucu serta turun-temurun sebagai regenerasi. Adapun penyelenggaraan pendidikan pada masa kerajaan Islam di Indonesia ditempuh dengan berbagai cara. Di antaranya ada metode yang umum digunakan adalah 1. Ceramah atau nasihat langsung. Metode ini merupakan yang paling banyak dan lazim digunakan. Yang kedua, ada teladan yang baik. Metode ini cenderung menonjolkan sisi karisma personal. Yang ketiga, media seni dan permainan. Seni adalah metode dakwah yang efektif pada masa lalu. Hal ini jelas terlihat seperti apa yang telah dilakukan oleh para penganjur agama di Jawa melalui seni wayang. Perkembangan pendidikan Islam di era ini tidak dapat dilepaskan dari peranan munculnya kerajaan-kerajaan Islam saat itu, seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Goa Talo. Peranan kerajaan ini menurut Hashimi dibuktikan ketika Iskandar Muda berkuasa di Aceh, banyak didirikan lembaga pengajian. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan stay healthy and be happy. Jangan lupa pakai masker. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.